Perkenalkan, saya Dr. Vika, dokter yang sedang bertugas di Klinik Orma Dewa pada pagi hari ini. Boleh saya tahu saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Anggun. Baik, Ibu Anggun, usianya berapa? 28 tahun. Baik, 28 tahun. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ya, saya mau ngecek dengan alergi, Bu. Alergi. Mungkin dari keluarga Ibu ada alergi? Tapi keluarga saya pernah shock. Shock karena alergi nggak? Oh, baik, Ibu. Untuk itu saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang dimana apakah Ibu sendiri memiliki riwayat alergi? Tidak. Tidak, ya. Lalu terkait dengan mengonsumsi obat-obatan seperti obat anti gatal seperti itu, apakah Ibu pernah? Tidak. Tidak juga, ya. Baik, Ibu. Lalu terkait makanan itu, apakah ada makan makanan yang memberikan efek tertentu pada tubuh Ibu? Tidak juga. Tidak juga, nih. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk itu terkait pengecekan alerginya nanti saya akan lakukan dengan metode prick test dan juga metode PET test, yang dimana untuk prosedurnya ini dari prick test itu sendiri dilakukan pada tangan Ibu nanti dengan sedikit pencucitan. Sedangkan untuk yang PET testnya itu akan dilakukan di bagian punggungnya Ibu dengan menempelkan suatu alergen, yang dimana tujuannya ini untuk mengetahui apakah Ibu ini memiliki alergi apa tidak terhadap suatu bahan. Untuk itu apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu. Untuk itu Ibu bisa langsung ke bed pemeriksaan. Saya akan menyiapkan alat dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan adalah jarum, alergen atau ekstrak alergen yang telah terstandarisasi, kapas alkohol, sarung tangan, dan pita perekat atau HIPAFIX. Mencuci tangan dengan teknik dan langkah yang benar. Menggunakan sarung tangan. Baik, Ibu, di sini saya minta izin untuk melihat bagian tangan kiri Ibu. Baik, Ibu, di sini saya tidak melihat adanya bekas luka, adanya peradangan, infeksi maupun adanya lesingnya, Ibu. Jadi di sini saya akan pada lengan bawah kiri Ibu di sini saya akan lakukan injeksi terkait dengan prick testnya, Ibu. Ibu bisa langsung ke tempat pemeriksaan dan juga membebaskan lengan bawah Ibu ini dari pakaian Ibu, nggih. Baik, Ibu, di sini saya akan lakukan desinfeksi dulu, nggih, pertama-tama. Baik, sudah. Baik, Ibu, di sini saya minta izin untuk menandai bagian tangan Ibu, nggih, sesuai dengan tujuan pemeriksaannya. Baik, saya akan menandai bagian area yang akan ditesesi dengan ekstrak alergen, Ibu, ya. Siap, Ibu? Iya. Baik, Ibu, di sini sekarang saya akan meneteskan terkait dengan alergennya, ya, Ibu, ya. Baik, yang pertama di sini saya akan memberikan histamin. Baik, di sebelah sini ada buffer. Baik, di sebelah sini saya akan teteskan terkait alergen yang inhalasi, yang dimana alergennya dapat dihirupnya, Ibu. Baik, di sini ini ada debu. Baik, yang kedua di sini ada serbuk sari. Dan alergen inhalasi yang ketiga di sini ada asap rokoknya, Ibu. Baik, Ibu, di sini di bagian sini saya akan tetesi dengan alergen yang sifatnya bisa dimakan, ya, Ibu. Baik, di sini yang pertama, di sini saya akan teteskan alergen ikan. Yang kedua, di sini ada alergen udang. Dan yang terakhir di sini ada kacang-kacangan. Baik, Ibu, sekarang saya akan melakukan pencukitan, nih, Ibu, supaya alergennya ini bisa masuk ke kulit. Mungkin terasa sedikit agak sakitnya, Ibu. Ibu bisa menahan sebentar. Mencukitkan dengan sudut kemiringan 45 derajat. Baik, Ibu, di sini kita tinggal menunggu selama kurang lebih 15-20 menit agar alergennya masuk ke kulit. Baik, Ibu, di sini kami sudah menunggu selama kurang lebih 15-20 menit, ya, di mana di sini semuanya hasilnya negatif, kecuali dari indikator histaminnya, di mana pada salah satu ini yang indikator histamin ini memang
dia menunjukkan suatu reaksi peradangan, namun semuanya masih normal nih. Baik Ibu, di sini saya akan mengecek kembali lokasi daripada suntikan yang tadi. Di sini saya tidak melihat adanya perdarahan, peradangan, pembekakan ataupun reaksi lainnya ya Ibu, berarti masih normal. Sekarang saya akan membersihkan area suntikan tadi ya Ibu. Baik, di sini untuk antigennya dalam keadaan layak pakai, untuk penyimpanannya juga dalam keadaan yang benar, dan terkait tanggal kadaluarsanya masih layak. Baik Ibu bisa langsung ke tempat pemeriksaan dan juga melepaskan pakaian Ibu ya, karena di sini saya akan melihat terkait dengan area punggung Ibu. Baik Ibu, di sini saya sudah melihat terkait dengan area punggung Ibu, di mana di sini saya melihat tidak adanya peradangan, pembekakan, infeksi maupun adanya lesinya Ibu. Untuk itu saya akan melakukan injeksi terkait dengan skin patch test di bagian area punggung Ibu ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan desinfeksi terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik sudah. Baik Ibu, di sini saya akan sekarang akan mencampurkan bahan alergen dengan bahan non alergen ya Ibu, dengan konsentrasi yang sesuai. Baik Ibu, untuk sekarang saya akan meneteskan alergen pada area punggung Ibu ya. Baik, yang pertama di sini ada histamin. Lalu di sini ada buffer. Lalu sekarang yaitu alergen terkait dengan yang sifatnya dapat dimakan ya, di mana yang pertama di sini ada ikan. Lalu yang kedua di sini ada udang. Lalu yang terakhir adalah kacang-kacangan. Lalu terdapat alergen yang sifatnya dihirup atau inhalasi. Yang mana di sini ada pertama ada debu. Yang kedua ada serbuk sari. Dan yang terakhir ada asap rokok. Baik Ibu, sekarang saya akan menempelkan pita perekat terkait dengan alergen yang sudah saya teteskan tadi pada area punggung Ibu ya. Di sini Ibu. Yang dimana di dalam pita perekat sini sudah berisi nama-nama terkait alergen yang saya teteskan tadi ya. Baik Ibu, terkait pita perekat yang baru saya pasangkan ini tidak boleh terkena air ataupun olahraganya ya Ibu ya. Karena apabila terkena air ataupun olahraga ini kan harus dipasang ulang. Untuk itu selain setelah 48 jam setelah dilepaskan juga tidak boleh terkena sinar matahari ataupun sumber lainnya seperti sinar UV. Baik Ibu, dalam waktu 48 jam baru pita perekatnya bisa dibuka secara keseluruhan. Ibu, ini sudah 1 jam terkait dengan pemasangan patch-nya. Saya izin membuka terlebih dahulu ya. Baik Ibu, di sini dilihat bahwa alergen yang diteteskan histamin di sini dia menimbulkan reaksi peradangan, sedangkan untuk alergen lainnya itu dia menunjukkan hasil yang negatif ya, sama dengan buffernya ya, berarti semua dalam keadaan normal. Dan di sini saya izin untuk memasangkan kembali terkait dengan pita perekatnya dan ditunggu selama 48 jam untuk hasil akhirnya ya. Siap Ibu. Ibu, di sini sudah dalam 48 jam. Di sini saya izin untuk membuka pita perekatnya ya. Baik, hasilnya sama seperti pada saat 1 jam kemarin ya Ibu, dimana di sini pada alergen histaminnya di sini menunjukkan adanya peradangannya atau pembekakan, sedangkan untuk alergen-alergen yang lainnya seperti buffer, debu, serbuk sari, asap rokok, kacang, udang dan juga ikan di sini menunjukkan hasil yang negatif, berarti semuanya dalam keadaan normal ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk interpretasi hasilnya di mana pada semua alergen baik yang alergen yang inhalasi atau dihirup maupun alergen yang sifatnya dapat dimakan, di sini semuanya dalam keadaan normal ya, dimana negatif ya, tidak terdapat adanya peradangan, pembekakan, kemerahan dan lain sebagainya ya Ibu ya. Baik Ibu, karena semua tindakannya sudah selesai dilakukan, Ibu bisa merapikan pakaian Ibu kembali lalu kembali ke meja periksa. Saya akan mencuci tangan serta merapikan alat bahan terlebih dahulu. Merapikan alat dan bahan.
Melepaskan sarung tangan. Mencuci tangan dengan teknik dan langkah yang benar. Ibu berdasarkan tindakan yang sudah dilakukan tadi dapatkan hasil bahwa tidak terdapat adanya suatu reaksi dari alergen yang sudah saya teteskan tadi ya Ibu. Jadi semuanya ini masih dalam keadaan normal, yaitu tidak adanya bentol maupun adanya reaksi peradangan. Mungkin sekian dari yang saya jelaskan. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik, terima kasih Ibu.